Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Wafda Laili Rizkia dan selamat datang di podcast Milenial. Hari ini kita kembali juga bersama Pak Sutri, pasangan muda. Ya, untuk segmen selanjutnya nih kita membahas tentang adaptasi kalian setelah pernikahan. Oke. Pasti udah berapa ya umur pernikahan kalian? Hampir 3 tahun. Agustus nanti 2017 ya? Ya. 17. Oke. Nah, pasti ada dong selama pernikahan. Oh ya, ini namanya Ryan. Oke. Pasti selama pernikahan ada dong up and down-nya kalian gitu kan. Nah, adaptasi yang paling awal tuh apa? Yang paling kalian ngerasain di awal? Beda nih kayaknya nih adaptasi. Tidak ya? Adaptasi tentang apa sih? Kira-kira kan cowok cewek itu juga beda banget gitu kan. Paling kalian rasain permukaan deh waktu awal masuk, awal sah gitu kali ya. Kamu gimana? Kamu dulu deh. Adaptasinya mungkin di ini ya. Tadinya itu kayak misalkan kemana-mana gitu ya. Itu kan biasanya aku tuh suka sendiri gitu kan. Jadi nggak. Such an introvert. Ya. Mhm. Jadi Bukan lebih introvert dia ya daripada kamu. Of course. Jadi kadang-kadang kan suka juga jalan-jalan atau kemana gitu ya, naik motor sendiri gitu keluar. Nggak tahu kemana. Nangis hujan. Nggak segitunya. Tapi ya itu tadi adaptasinya akhirnya harus apa-apa jalan-jalan, apa-apa kemana-mana tuh ya berdua gitu. Karena aku tipenya nggak mau ditinggal. Nah, itu adaptasi yang ini sih yang paling ini menurutku yang paling berubah dari aku. Kerasa banget. Ya kerasa banget. Tadinya kemana-mana tuh mikirin diri sendiri, sekarang ada 3 pasukan. 3 Istri, pasukan ada 2 anak. Gitu. 2 anak. Akhirnya kan kemana-mana dia harus ikut kayak gitu. Kalau sebelum punya anak, berarti kan kayak kemana-mana berdua. Nah, akhirnya kemana-mana berdua. Tapi enak dong rasanya kayak pacaran terus gitu nggak sih? Atau ada down-nya apa? Ya kadang-kadang dia pernah bilang sih kadang-kadang kangen ya jalan sendirian. Iya sih, kadang-kadang aku kayak ngerasa butuh kayak dulu ya gitu. Sesekali sih. Sekali kayak butuh me time itu butuh banget nggak kalian? Kalau aku sih ya. Iya. Kamu nggak Min? Me time-ku itu justru bareng-bareng. Oh, Aku nggak suka me time, aku suka quality time. mantul. Gak mau sendiri malah aku. Biasanya padahal cewek tahu yang kayak gitu. Biasanya ya. Butuh me time gitu. Aku kadang-kadang tuh dia pulang kerja, ayolah keluar sebentar kemana gitu, kayak gitu-gitu. Capek di rumah. Iya. Terus adaptasi kamu apa yang paling awal nih Min? Kalau kamu Aku sih ya. ngikutin suami kan kalau kamu diikutin. Iya. Iya, adaptasi yang paling permukaan. Adaptasinya sih ya kayak kayak kalau dia bilang awal-awal tuh biasanya sebelum nikah itu mikirin diri sendiri. Sekarang juga akhirnya aku harus tahu kebiasaannya dia, kalau misalkan pagi disiapin apa atau gimana kayak gitu, maunya apa. Kayak gitu deh. Dia rada pemilih gitu kan. Perfeksionis. Kadang-kadang itu kayak masalah teh aja ya. Kemanisan, kurang manis. Oke. Terus udah itu adaptasi permukaan. Kalau adaptasi yang paling susah kalian rasain? Apa ya adaptasi yang paling susah? Oh, ini kayaknya pertanyaan susah ya? Iya. Oke, kalau gitu yang ini dulu deh. Gimana perjalanan marriage life kalian? Kalian rasanya gimana sih? Perjalanan. Alhamdulillah. Kan katanya tuh tahun-tahun awal tuh biasanya paling banyak cekcok kalau orang bilang masih. Alhamdulillah sih kita enggak ya. Alhamdulillah enggak. Kalau sih kalaupun ya ada perdebatan atau cekcok, kayaknya enggak ini deh enggak. Karena gini, jadi ada yang kita pegang sih dulu waktu sebelum pernikahan itu kan beberapa kali Abi itu ngasih kita Jangan. tahu gitu ya. 2 kali ya. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, jadi aku, Mas Dia sama Abi gitu. Jadi biasanya di masjid, waktu itu pernah juga di Al-Namun, di pendopo Al-Namun gitu. Jadi ngomongin dikasih tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, dan berdua itu seperti apa. Terus juga dikasih nasihat kalau misalkan bertengkar itu kan pasti ada.
kayak gitu. Terus diusahakan kalau misalkan lagi bertengkar itu jangan sampai melewati waktu sholat ya, jangan sampai melewati waktu sholat. Jadi misalkan duhur, asar itu harus sudah selesai, kayak gitu. Maghrib lebih pendek ya, jadi harus sudah selesai gitu. Yang lama tuh isya. Saya besok. Kayak gitu. Jadi kalau ada masalah itu jangan berlarut-larut, segera diselesaikan. Yang pernikahan itu ibadah terpanjang. Ibadah terpanjang, jadi masa ya kita mau menodai ibadah ini dengan masalah yang berlarut gitu. Berarti kan kalian kalau jarang cekcok ini berarti kira-kira karena apa? Kayak mungkin keterbukaan kali ya? Kalian terbuka banget. Iya. Sebenarnya bukan definisi terbuka itu gimana sih? Apa-apa dibilangin gitu, apa-apa. Aku ngerasain ini, kamu harus tahu nih gitu. Iya sih. Ya, Lebih lumayan. ke hubungan antar Lumayan. kalian gitu. Enggak sih, sebenarnya kita bukan jarang cekcok ya, cuman kita rasanya ya lumayan kan, cuman kan ya berusaha diselesaikan segera gitu aja. Nggak mau berhari-hari apalagi kayak gitu, nggak mau ya langsung aja selesaiin. Tapi kan biasanya ada nih pasangan yang aku kalau emosi tuh harus nyendiri dulu, nenangin dulu, baru kita selesaiin gitu. Biasanya ya Gitu kan? Siapa yang kayak gitu di antara kalian? Siapa ya? kamu kan yang sukanya sendiri, akhirnya aku ngalah dulu. Gitu. Pergi dulu. Tunggu dia tenang dulu, baru kita selesaiin bareng-bareng nih gitu. Baru Diurai. Kamu ya. apa? Iya. Malah kadang nggak pakai maaf, nggak pakai kata-kata maaf, kadang Terus langsung aja. jadi tadi masalahnya gini. Kayak pakai siapa yang Kadang salah gitu. kadang cuma apa namanya, kayak minta peluk gitu aja dah, ya sudah selesai gitu aja. Nggak pakai masuk ngomong. ya di anak-anak gitu. Oh gitu ya ternyata. Ya berarti bagi kalian tuh semenantang apa sih marriage life setelah nikah? Menantang atau lebih banyak serunya? Pastinya ini ya, kalau menurutku sih punya porsinya masing-masing ya. Menantang iya, tapi seru juga iya. Menantang mungkin ini ya, akhirnya pertanggungjawaban kita tuh bukan lagi seorang diri gitu. Apalagi suami, kalau suami kan harus bertanggung jawab juga terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya. Anak. Terus yang akhirnya jadi kayak merasa wah kalau aku ngelakuin apa kayak jadi contoh nih gitu. Wah nanti khawatirnya wah anak-anak melihat atau gimana, misalkan kayak jadi ada ketakutan untuk berbuat salah gitu. Ada ketakutan nanti anak tuh jadinya gimana kalau aku gini. Kadang itu mikir anak lagi rewel, ini pasti punya lagi fitur nih. Hah serius? Tapi seterkaitan itu tuh? Iya. Kadang malah pengaruh, misalkan akunya lagi bener-bener kayak sabarnya itu lagi kurang, terus dianya tuh kayak tambah makin rewel gitu kan. Dan langsung kayaknya ini aku yang karena aku gitu. Yang trouble nih, perlu minta maaf sih sama Allah nih gitu ya. Wah. Ini Menantangnya di situ sih. It's not about yourself iya. anymore. Kita bawa pasukan gitu ya. Dan jadi contoh. Orang tua jadi contoh terdekat anak-anaknya. Kayak ini kan kalau ngomongin kalian udah punya anak ya, kalau sebelum punya anak adaptasi paling susah tuh antara 4 nih, visi misi, pola hidup, kepribadian apa lingkungan. Dari 4 itu yang paling susah adaptasinya apa? Lingkungan, pola hidup, visi. Pola hidup sih kan. Pola hidup yang lebih banyak ininya ya, macam-macamnya gitu ya. Iya akhirnya Lebih macam-macam sih. lebih rame. Maksudnya juga pola hidup ini juga ada kaitannya juga dengan kayak misalkan ya soal makanan deh ya, soal makanan. Kita tuh pernah tuh cek-cek gara-gara mau makan apa. Soalnya makanan kesukaanku waktu sendiri dan dia waktu sendiri itu beda gitu. Oh gitu. Beda bang. Jadi akhirnya ketika mau cari makan bareng nih, harus yang kita sama-sama iya gitu. Karena kita waktu itu nggak mau kayak beda makannya tuh nggak mau. Harus sama tapi akhirnya beda ini. menemukan kesamaannya itu bikin cekcok sampai akhirnya nggak jadi makan. Itu
itu awal-awal nikah belum ada anak ya itu ya. Iya, belum ada anak sampai segitunya gitu. Terus akhirnya sekarang gimana dong, kayak pasti ada dong akhirnya Sampai mau makan milih makan aja sampai berantem gitu. Terus Ayo kemana ini? Kemana? Jadinya kemana? Ayo kemana? Oh, nggak usah deh, pulang aja. Baru udah di jalan. Ayo gitu. kemana nih, kemana? Ini mau nggak? Enggak. Mau. Kok semuanya nggak mau? Itu terserah deh. Ya udah pulang. Akhirnya pulang. Padahal di motor nih, di jalan. tapi akhirnya itu nyelesainnya gimana dong? Nggak mungkin gitu terus dong sampai sekarang. Akhirnya pesan Sekarang pesan sendiri. sendiri. Sampai sekarang nggak kayaknya mungkin ada yang awalnya dia nggak suka jadi suka atau Oh iya, pasti itu. ada gara-gara kalian sering hidup bareng kan. Apa tuh contohnya? Dia tidak suka. Awalnya tuh aku contohnya, nggak suka ini ya, kupang lontong. Oh, lontong kupang. Lontong kupang. Aku awalnya nggak suka. Tapi sekarang Padahal jadi, kesukaan kita dulu ya banget. tapi sekarang malah jadi doyan. Doyan. Kok kamu? Terus kikil juga, kikil. Kikil, ceker, Ceker. banyak ya. Tadi Yang itu Jawa makanan-makanan Timuran banget loh. makanan-makanan yang menurut dia menyeramkan. Kikil, ceker, kupang itu, aduh dulu tuh aku Kalau aku yang mes itu sebenarnya aku gini, waktu aku tahu dia suka makan otak sapi. Oh. Dia suka banget otak sapi. Aku yang Nah, itu kan menyeramkan. Tapi akhirnya kemarin kayak saking ya nggak tahu sih, kayak pengen aja nyenengin, akhirnya aku bisa masaknya dong. Aku ngerasa itu sebuah prestasi. Walaupun aku nggak ikut makan ya, karena masih belum bisa aja gitu. tapi kamu mengusahakan untuk bisa masak kesukaan Iya, kamu. terus aku ngelihat awalnya beli, oh my god, wah langsung ada, sudah Bismillah, udah, ya udah langsung aja gitu. Oh gitu. Oke. Itu adaptasi pola hidup. Tapi perasaan kebanyakan tuh adaptasi kepribadian tau yang susah. Atau Sebenarnya kalau kalau- sama banget gitu ya. Enggak sama. mungkin karena kita udah Cocok. kenal ya, maksudnya kan di kelas gitu. Oh juga sih sebenarnya kan kalau kepribadian itu bisa dipelajari. Oh, oke. Ya kan? Kalau aku sih karena maksudnya nggak kaget ya, maksudnya ngeliat Yasmin kayak gini, oh ya. Iya kan ada kepribadian yang kayak perempuan itu memang selalu seperti ini, seperti banyak ngomongnya, mudah cemburu, itu kan memang seperti itu perempuan atau laki-laki yang Kayak platform dasar lah. iya, memang penciptaannya seperti itu. Akhirnya kayak ini loh, udah nggak apa ya, oke nggak jadi masalah. Kalaupun mungkin ada adaptasi, tapi ya kayaknya nggak. Makanya kita ya itu kenapa harus terus belajar. Ya, kalau kebanyakan kerja tuh kunci kebahagiaan pasangan itu kayak selalu terus belajar sama selalu terus mengenal sih, saling Iya. mengenal, saling melengkapin gitu nggak sih? Yuh, Saling nggak melindungi. ngerasain aku gitu ya kalian. Jadi keterbukaan itu juga jadi ini sih Salah satu kunci kunci yang buat kita sampai sekarang juga kayak ngerasa fine aja gitu. fine ya. aja. Berarti adaptasi kepribadian intinya kelar nih, nggak ada masalah yang serius ya. Nggak terlalu sih, lebih ini pola hidup aja. Kalau hidup sih. Terus sekarang biasanya yang bikin kalian tengkar apa dong? Kalau saya kayak gitu-gitu kan biasanya masalah dasar. Tapi kalian it's fine aja. Kalau gitu apa tuh yang bisa bikin marah? Ribut terbesar kalian tuh kayak gimana sih? Ributnya kadang-kadang malah soal anak ya. Kayak mungkin kayak gini aja sih Om ya. Aku ngerasa apa? Kayak jadi garam dapur gitu. Maksudnya? Jadi kalau masak kayak kurang garam tuh kayak gimana gitu. Jadi ribut itu kayak Jadi kayak misalnya masak telur nih, tanpa garam tuh kayak biasa, tapi sekalipun ada garam jangan banyak-banyak. ini Jadi kayak ribut adalah garam. ribut tuh kayak garam sih. Jadi apa ya? Bikin gurih. Bikin gurih. Licin dong. Intinya Nah, intinya jangan berlarut dan jangan berlebihan. Walaupun cekcok biasa ya, rasanya wajar sih dalam sebuah hubungan. iya wajar, cuma nggak ada yang parah banget terribut. Parah ada ya. Apa ya? Pernah sih, kira-kira aku cemburu ya. Kayak gitu-gitu tuh Iya. Itu parah lumayan. terparah. Iya sih. Iya. Kira-kira aku cemburu aja. Terus penyelesaiannya perjanjian atau Ngobrol, Ngobrol sih. ngomong. Karena Biar ini mau apa nggak ya? mau harus ngomong. Aku cemburu. kamu nggak cemburuan dia? Aku Iya. nggak cari gara-gara. Nggak. Nyebelin. Apa ya? Aku kayak bukan. Aku tahu maksud intinya dia nggak bakal macam-macam. Aku percaya aja sih. Gitu. Ya, jadi kayak Tapi kan memang nggak kayak pernah mikir yang Iya. aneh. tabiat perempuan kan memang agak cemburu ya.
mungkin iya Tapi memang pas itu ngerasa ya cemburu, panas gitu aja. Tapi yang penting kan udah terselesaikan tuh, kalian berarti nyelesainnya dengan cara komunikasi lagi-lagi. Iya sih. Iya, aku kayak penyelesaiannya waktu itu sih sempet aku kayak menghindar gitu, tapi dia kejar terus pokoknya sini gitu. Ada ya sudah ngobrol. Jadi kamu ada sempat menghindar ya kalau ada bete gitu? Itu kan awal-awal sih. Justru itu awal-awal banget Awal-awal. pernikahan, belum ada anak-anak. Belum ada anak-anak itu belum. Anak tuh bikin damai banget ya. Jadi kayak jadi apa ya, cemburu. Oke. Aku juga nggak ngerti kenapa harus cemburu gitu tadi. Tapi kan sebagai yang dianggap tersangka gitu ya, ya udah mau gimana pun aku tetap harus minta maaf. Oke. Jadi aku nggak nyadar. Iya. Kalau adaptasi visi susah nggak? Tapi emang dari awal kalian ta'aruf tuh satu visi gitu ya? Adaptasi visi yang ada kan? Ya, ya. Kami pasti ada apa ya, visi menurutku akan terus mengikuti. Kan saya nih visi pribadi dulunya ada, terus setelah kalian melebur ada visi Pasti akan bersama. terus ini juga sih warna. Ada perubahan-perubahan itu. Ada perubahan. Tergantung Visi yang direvisi. situasi dan kondisinya seperti apa. Makanya itu akhirnya komunikasi itu sangat perlu kan. Jadi kayak visi diperbarui pun ya Nggak masalah. Nggak Yang penting kan masalah. ngobrol dulu. Ternyata kenyataannya seperti ini. Mungkin kita perlu berubahnya. Visinya gini, jadinya visinya misalkan tetap gitu, tapi misinya tuh caranya gini aja. terus terus jadi apa nih? Ya jadi ya pokoknya ngobrol. Pokoknya komunikasi lagi. Nah, kalau manajemen keuangan kalian berdua itu gimana sih? Awal nikah sebelum ada anak nih. Yang megang duit siapa nih? Aku. Kamu yang manage pengeluaran ini gitu. Ya, tiap hari ngasih ke dia bawa uang jajan gitu gimana? Kadang malah dia nggak ada minta. Karena Aku tawarin dia juga enggak, tenang aja gitu. Kamu ada simpanan dari mana dia? apa ya coba seirit mungkin sih gitu sebagai laki-laki gitu. Tapi paling makainya itu kalau aku sih bukan kayak jajan gitu ya. Tapi belanjanya kayak elektronik kayak gitu, barang Iya. kebutuhan. Ini yang aku baru tahu juga kadang, karena dia tuh kayak kalau sama sesuatu teknologi yang baru tuh kayak ini bagus banget Beb, ini tuh bisa untuk ini. Kadang-kadang akhirnya aku Beb sudah, sudah gitu kadang gitu. Atau Walaupun aku, duitnya yang megang dia. atau kadang aku yang ini lucu banget barang perintilan anak-anak kecil lucu dia tuh bulan depan ya. Oh iya deh, kayak gitu. Jadi kayak saling koordinasi lah ya kalau tentang itu. Tapi yang jelas kalau kita sih terbuka ya, maksudnya Pemakaian Iya. dan tuh nggak ada yang ngumpet-ngumpet. nggak ada gitu. Ini gaji nih turun, berarti langsung kayak seminar atau enggak? Iya gitu Iya. biasanya. Langsung. Oh, oke. Sip. Terbukaan nih yang penting. Terus kalau gitu yang selanjutnya planning punya anak. Kalau planning punya anak, kalian pakai planning gitu nggak punya anak? Kayak aku atau nunda-nunda dulu gitu misalnya. Kalau aku sih jujurnya pengen langsung punya anak memang. Pengen langsung punya anak. Padahal kuliah kan waktu itu nih. Iya, Gitu. pengen aja. Ya Sesuai kan dia ingin mencetak generasi yang sedini mungkin ya. Waktu itu waktu lagi umrah aku berdoa memang. Tapi aku baru jujur ketika sudah hamil. Karena aku berdoa aku pengen habis nikah dikasih anak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak nunda-nunda. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini kelar nih yang sesi 2, cuma ada Q&A dari teman-teman @bingar. Kalian sempat ngerasa KLC nggak, quarter life crisis, habis setelah menikah? Biasanya tuh kalau krisis itu laki-laki. Oh, biasanya laki-laki ya? Dia berarti ngerasain. Kalau aku sih apa ya, quarter life crisis ini sepertinya emang harus selesai sebelum nikah gitu. Karena kan sepemahamanku ya tentang QLC ini, ketika kondisi seseorang itu dia bingung akan 3 hal. Pertama karir, dia nggak tahu nih kedepannya dia bakal menjadi apa. Kemudian karya, dia juga mau kerja di mana dia nggak tahu, apalagi mau buat apa gitu ya. Dia entah mau bisnis kayak, entah mau menghasilin karya-karya kreatif.
apapun dia nggak tahu juga atau nggak yakin dengan kemampuannya. Terus yang terakhir tentang jodoh gitu, dia mempertanyakan siapa sih jodohnya kelak gitu. Atau Nggak ada bahkan tentang kuliah tuh. Nggak ada. kuliah itu kan relate sama karir ya. Karir. Oh, iya. Jadi dia mikir juga tentang jodohnya, bahkan sampai sering bermasalah ketika membangun hubungan bisa jadi. Dia Intinya ketika sebelum menikah usahakan untuk selesai dulu diri dengan sendiri. hubungan itu. Berarti quarter life crisis setelah menikah kalian nggak ngerasain? Alhamdulillah nggak ngerasain kan, Alhamdulillah, karena udah selesai sebelum. karena emang harus menyelesaikan itu dulu sih Ya, sebelum menikah, karena selesaikan dengan diri sendiri dulu. sebelum menikah bahkan ya ngerasa sih, pernah ngerasa kayak siapa sih jodohku nih gitu kan, atau Aku aku terus mau jadi apa pekerja nih? ya, Iya. mau lagi kuliah itu aku apa kerja ya gitu, aku apa gimana kayak gitu, bahkan galau-galaunya soal jodoh itu ya pernah Oh gitu. gitu. Tapi akhirnya selesai. Terus lagi nih dari Bingar, untuk masalah tempat tinggal, menurut kalian lebih enak nyicil rumah dulu atau kontrak setelah mapan? Kondisional sih ya. Dulu waktu kita di Jakarta juga kita sempat tinggal di Jakarta, nah, maksudnya lanjutin kuliah di sana, walaupun akhirnya harus transfer kuliah di Surabaya. Akhirnya kita milih untuk kontrak waktu itu. Pada saat Waktu di Jakarta kontrak. Karena masih berdua juga kan, belum ada dan intinya yang senyaman mungkin inilah Jadi enak atau enak tidak, gitu. enak atau tidak itu kan preferensi masing-masing, yang tentunya sudah ngobrol juga dengan pasangan enaknya seperti apa kayak gitu. kayaknya sih dia mau menyiapkan bekal untuk pernikahan gitu kan. Oh gitu ya. Tapi akhirnya setelah menikah akhirnya kita yang nyicil rumah gitu. Nyicil rumah ya. Setelah Di sini ada anak pertama mereka, Noya. Sini kakak, sini kakak. itu lihat. Tuh lihat apa itu? Halo. Hai. Dan juga ada anak kedua ya. Nah, siapa Lagi namanya? tidur Raya. Lagi tidur Ryan gitu. Nah, gimana sih perasaannya kalian udah jadi ibu loh, udah jadi ayah loh? Iya, alhamdulillah rasanya luar biasa. Jadinya harus Lebih ekstra dalam. ya akhirnya harus nyediain waktu buat main sama mereka. Iya, gimana sih pembagian perannya kalian? Gimana sih pembagian peran kalian? Udah ada anak nih, jadi kan sekarang sebagai bapak, sebagai ibu, kalian bagi perannya gimana? Yes. Sepenuhnya anak Yasmina nanggung atau gimana tuh? Enggak ya. Kita tetap ada andil bapak untuk bermain dengan anak-anaknya, jelas selalu ada waktu untuk anaknya, dia misalkan sepulang kerja atau pas mau kerja itu Hari itu diluangin kayak gitu, dan pas udah berangkat ya udah sama aku gitu. peran ibu di situ berjalan banget. Iya. Terus beda kerasanya apa? Waktu jadi suami istri doang sama Iya sekarang beda jadi dong. udah Ya, yang jelas beda kalau kan sebelum punya anak itu pacaran aja. pacaran. Iya. Iya. Terus Kemana-mana ya berdua. Sekarang kalau kemana-mana mikir Noya dibawa gitu. Iya. Noya dibawa Ryan, Noya ditinggal, Ryan dibawa gitu-gitu aja. Terus kalau dari kalian berdua nih, ini sambil bapak diaknya main sama Noya ya? Lihat bentar. Dadah. Ya. Hai. Dadah. Ya, terus kita wawancara ke ibu dulu deh. Aduh, yang terakhir sebutin 3 kunci merawat hubungan menurut kalian. 3 yang cepet. 3 kata. Merawat hubungan, komunikasi. Pertama komitmen, komunikasi. Cinta. Oke. Kalau Pak Diak sebentar sini. Pak Diak nilai 3 kunci merawat hubungan. 3 kata. Hubungan suami istri ya, hubungan suami istri ya. Nggak boleh sama. Hubungan suami istri nggak boleh ya, sebisanya nggak sama. Susah nih. Kasih sayang itu jadi satu nggak sih? Kasih sayang boleh. Sayang, perhatian, empati. Empati.
Tapi yang dari si Yasmina juga bener ya? Iya dong, iya dong. Pasti. Oke, berarti Tambahan aja sih. siap-siap ada 6 kunci dari mereka. Terus kalau gitu kita langsung ke Q&A. Ada yang nanya nih, gimana caranya nyemangatin suami buat cari nafkah? Kan pasti mereka kadang juga capek, down gitu. Gimana tuh? testimoninya mencari nafkah? Apa ya? Kalau menurutku nyari nafkah kan wajib ya, wajib. Jadi itu sama kayak akhirnya. Ini cerita sama ibu sini. Iya sayang. Ayo. Ayo sayang. Gimana Pak caranya tadi? Apa tadi pertanyaannya? Buat nyemangatin suami cari nafkah, kan kadang mereka capek ngedown gitu. Menurutku itu sama kayak ini ya, nyuruh sholat ya. Jadi kan cari nafkah itu kan wajib. Itu kan wajib. Iya sayang. Iya nak. Jadi kalau menurutku sih nggak perlu disemangatin. harus semangatin karena kewajiban. Beda kayak itu sunnah ya kan, misalkan ayo saat tahajud bareng. Gitu. Itu baru perlu beda semangat. lagi. Jadi kan menurutku sih hal yang wajib itu harus semangat muncul dari tanggung jawab diri sendiri sih. Oke. Kalau dari Yasmina deh, apa menurutmu perlu disemangatin gimana sih kira-kira? Kalau nggak disemangatin pun pasti kamu apresiasi gimana kira-kira? Iya sih. Jadi intinya ya sebagaimana kayak misalkan istri itu kayak gimana sih? Dia pulang kerja kayak disambut kayak gitu, atau sebelum kerja di minum teh kayak gitu-gitu aja. Terus selalu apresiasi apapun itu. Misalkan dia pulang cerita, ya kita dengarkan kayak gitu-gitu aja. Gitu ya. Ya udah. Oke. Terus pertanyaan terakhir dari Arnings, @Arnings, tokoh inspirasi kalian dalam berkeluarga selain Rasulullah. Terus alasannya kenapa gitu? Nah, kalau inspirasi untuk berkeluarga sangat jelas bahwa itu adalah orang tua kita ya. Orang tua kalian masing-masing. Dua-duanya. Dua Terus pasang orang tua kita. alasannya? Karena Jadi contoh terdekat aja sih, contoh terdekat yang apa sayang? Iya. tempat mencari pembelajaran, banyak dikasih wejangan juga oleh mereka seperti itu. Jadi ya, jadi ya untuk mengidolakan itu idola banget. Gitu ya. Ya udah. Oke, sekian itu pertanyaan Q&A-nya. Kita pamit dulu, semoga videonya mencerahkan. Amin. Amin, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Gitu ya, cuy.